Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini Miss Yuni akan menyampaikan materi yang sudah pernah Miss Yuni sampaikan, yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Nah, kalian masih ingat ya, ada 5 jenis paragraf yang sudah kalian pelajari. Kemarin di latihan-latihan tryout masih banyak yang salah, sehingga pada kesempatan kali ini Miss Yuni akan mengulangi lagi materi tentang jenis-jenis paragraf. Nah, ada 5 jenis paragraf. Ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf eksposisi. Mari kita ingat kembali ya, agar nanti ketika ujian keluar lagi, kalian tidak salah dalam memilih jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi artinya menceritakan atau narration. Nah, ciri-ciri paragraf narasi apa saja? Masih ingat? Ya, ada bersifat menceritakan kegiatan tokoh atau pelaku atau subjek dalam cerita tersebut. Kemudian ciri yang kedua, harus ada tokoh, pelaku atau subjek yang diceritakan. Kemudian yang ketiga, jenis teksnya bisa fiksi atau non-fiksi, bisa pengalaman pribadi atau orang lain. Kemudian yang keempat, menggunakan kronologis waktu yang berkesinambungan. Misalnya dari awal sampai akhir, nah itu berupa paragraf narasi. Sekarang contoh paragraf narasi. Nah, ada 2 tipe. Yang pertama ada teks fiksi atau imajinasi. Nah, di sini menceritakan tentang Ruli. Ruli anak yang hebat. Sejak usia 6 tahun, bakat menyanyinya sudah tampak. Ia pernah menjadi juara menyanyi tingkat sekolah dasar di tingkat kabupaten. Banyak juga kejuaraan yang ia peroleh ketika bersekolah di SMP. Begitu masuk SMA, ia sudah ditawari bergabung dengan salah satu grup musik terkenal. Berkat bakat menyanyinya, Ruli dapat menghidupi keluarganya. Nah, ini adalah jenis teks fiksi. Ya, menceritakan tentang kehidupan Ruli seperti apa. Ada tokohnya, ada alurnya dari awal sampai akhir. Nah, kalau paragraf seperti ini berarti termasuk paragraf narasi yang tipe fiksi. Sekarang contoh yang kedua, itu paragraf narasi yang tipe non-fiksi atau fakta atau nyata, yaitu menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh. Di sini menceritakan yaitu tokoh Gesang Marto Hartono. Dari menceritakan seperti apa beliau itu di bidang musik, seperti apa diceritakan riwayatnya. Nah, ini termasuk paragraf narasi tipe non-fiksi, tapi termasuk paragraf narasi. Nah, itu adalah paragraf narasi. Sekarang kita materinya tentang paragraf deskripsi. Nah, masih ingat deskripsi itu apa? Deskripsi berarti menggambarkan, melukiskan suatu objek, keadaan, situasi, tempat, atau lokasi dengan jelas. Seolah-olah pembaca itu dapat mendengar, melihat, dan merasakan sendiri objek yang sedang digambarkan atau dilukiskan, walaupun belum pernah melihat langsung. Nah, itu paragraf deskripsi. Sekarang contohnya seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini paragraf deskripsi, ada ciri-cirinya ya. Bisa ada tokoh, bisa tidak ada tokoh. Misalnya ada tokoh, tetap fokus penceritaannya itu pada objek yang digambarkan, bukan pada tokohnya. Terus yang kedua, objek bisa berupa tempat, orang, atau benda. Kemudian yang ketiga, menggunakan panca indera atau kata-kata yang dapat dibayangkan. Jadi seolah-olah
kalian yang membaca itu bisa melihat sendiri apa yang digambarkan di paragraf deskripsi tersebut. Nah, ini contohnya paragraf deskripsi. Di sini menceritakan atau menggambarkan, mendeskripsikan tentang lambang negara Indonesia. Seperti apa lambang negara Indonesia itu? Berbentuk burung Garuda. Ya, kepala burung Garuda menoleh ke kanan. Kedua kakinya mencekram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ia berkalungkan perisai. Perisai tersebut bergambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Nah, ini contoh paragraf deskripsi. Nah, walaupun belum pernah melihat misalnya ya, tetapi dari gambaran yang disampaikan di paragraf ini, kita bisa membayangkan seperti apa lambang negara Indonesia tersebut berdasarkan deskripsi yang disampaikan. Nah, itu contoh paragraf deskripsi. Sekarang, nah ini ada contoh lagi paragraf deskripsi. Kalau tadi menceritakan tentang lambang burung Garuda, sekarang di sini ini ada tokohnya seperti tadi yang Miss Yuni sampaikan. Bisa ada tokoh, bisa tidak. Pada hari Minggu kemarin, Andi naik andong di Malioboro. Di sini ada tokohnya. Tetapi kemudian di belakangnya itu tidak fokus pada Andi yang dilakukan Andi. Tetapi di belakangnya adalah fokus dari andong. Andong itu seperti apa? Yaitu alat transportasi tradisional Yogyakarta. Memiliki 4 roda yang berbahan dasar kayu. Ditarik seekor kuda. Tempat duduk penumpangnya berhadap-hadapan. Bagian kemudinya dilengkapi lonceng berwarna keemasan. Nah, ini menceritakan tentang andong, berarti di sini termasuk paragraf deskripsi. Kemudian kita akan beralih ke paragraf argumentasi. Nah, ini biasanya yang sulit membedakan ya, argumentasi. Argumentasi berarti argumen, artinya adalah pendapat. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya adalah berupa fakta bukan fiksi, berusaha meyakinkan dan mempengaruhi orang lain agar percaya atau yakin, dengan disertai bukti atau pendukung yang kuat, dan juga gagasan atau ide argumen yang kuat, itu adalah argumentasi. Sekarang kita akan lihat contohnya kalau paragraf argumentasi. Ya, coba diperhatikan ya. Di sini membicarakan tentang kesehatan tergantung pada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini penulis berusaha meyakinkan kita yang membaca bahwa kesehatan itu tergantung pada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian didukung oleh kalimat berikutnya, yaitu jika mengonsumsi makanan sehat, maka kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Alasannya tadi ya, seandainya mengonsumsi makanan bergizi seimbang, kita akan sehat. Hal tersebut terjadi karena makanan merupakan sumber tenaga, pembangun, dan pengatur tubuh. Berarti ini berusaha meyakinkan bahwa kesehatan itu tergantung pada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah paragraf argumentasi yang didukung alasan, bukti yang kuat tentang apa yang disampaikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah paragraf persuasi. Namanya persuasi berarti artinya adalah ajakan atau bujukan. Nah, ciri-ciri paragrafnya apa? Nah, biasanya menggunakan kata-kata ajakan, anjuran seperti ayo, mari, sebaiknya, lah, dan sebagainya. Nah, ini sering dipakai dalam kalimat iklan, misalnya iklan di televisi, radio, dan sebagainya itu menggunakan paragraf persuasi. Kemudian berupa fakta bukan fiksi dan berusaha membujuk atau mengajak. Nah, ciri paragraf persuasi ini cukup mudah karena bisa kita lihat di paragraf atau kalimat terakhir. Kalau berupa ajakan atau bujukan berarti paragraf persuasi. Sekarang kita lihat contoh paragraf persuasi ya. Nah, di sini coba kita lihat. Kalimat terakhir, untuk itu marilah rajin dalam membaca buku. Nah, ini adalah cirinya ada kata marilah, berarti berupa ajakan, berarti termasuk paragraf
persuasi. Ya. Nah, ini dilihat aja nanti kalimat terakhirnya itu ada kata-kata yang mengajak atau tidak. Kalau ada berarti persuasi. Nah, itu cukup mudah kalau persuasi. Sekarang yang biasanya lumayan sulit itu adalah paragraf eksposisi. Nah, pengertian dari eksposisi itu apa? Paragraf yang berusaha menjelaskan, menyampaikan atau mengajarkan kepada pembaca dengan tujuan hanya memberikan informasi dan memperluas pengetahuan pembaca saja dan tidak berusaha mempengaruhi atau meyakinkan seperti pada argumentasi. Jadi ini hanya memberikan informasi saja. Oh, biar tahu seperti apa toh apa yang diceritakan itu. Nah, itu eksposisi. Sekarang kita lihat contoh dari atau ini cirinya dulu. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan. Berupa fakta bukan fiksi. Bersifat menjelaskan atau memaparkan. Memberikan wawasan atau pengetahuan. Tidak berusaha mempengaruhi orang lain. Biasanya diakhiri kesimpulan dan berisi informasi saja. Nah, itu ciri-ciri dari paragraf eksposisi. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini menyampaikan tentang tanaman lidah buaya memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Jadi ini hanya memberikan informasi saja kandungan nutrisi yang ada di tanaman lidah buaya itu apa saja. Ada karbohidrat, ada vitamin C, E, dan zinc, kemudian juga sebagai antioksidan. Nah, ini hanya memberikan informasi saja kan, tidak berusaha mempengaruhi atau membujuk pembaca. Nah, itulah paragraf eksposisi, memberikan informasi atau tambahan ilmu pengetahuan kepada yang membaca. Nah, anak-anakku semuanya, tadi kan sudah kalian berlatih 5, diingat-ingat kembali ya. Nanti kalian bisa melihat kembali materi ini agar nanti kalian memahami atau lebih paham materi ini. Nah, untuk memperlancar coba kita lihat latihan soal yang Miss Yuni sampaikan. Coba. Hari Minggu aku dan seluruh keluarga liburan ke Pantai Parangtritis. Pagi-pagi aku telah menyiapkan perbekalan yang diperlukan. Sepanjang perjalanan aku menikmati indahnya pemandangan. Betapa senangnya aku ketika sampai di pantai tersebut. Tak terasa waktu berjam-jam telah berlalu. Hari pun mulai sore dan kami kembali pulang. Nah, coba dilihat dari paragrafnya ini termasuk paragraf apa? Ada tokohnya, alur kronologis waktu dari pagi sampai sore, menceritakan kegiatan liburan, berarti termasuk paragraf ya narasi karena menceritakan kegiatan aku ketika berlibur dari pagi sampai sore. Nah, kemudian kita berlatih lagi. Sepeda motor adalah kendaraan yang efektif di daerah rawan macet. Hal tersebut karena sepeda motor bentuknya kecil. Pengendara sepeda motor dapat menyalip kendaraan-kendaraan yang lebih besar saat di jalan raya. Sehingga dengan mengendarai sepeda motor kita akan lebih cepat sampai tujuan. Nah, coba dilihat. Dari paragrafnya menyampaikan bahwa sepeda motor adalah kendaraan yang efektif di daerah rawan macet. Kemudian di belakangnya itu diberi alasan yang kuat. Kenapa kok bisa efektif di daerah rawan macet? Nah, di belakang diceritakan. Nah, coba dan berusaha meyakinkan bahwa itu memang benar yang disampaikan. Berarti kalau seperti ini ada alasan yang kuat, pendapat, didukung oleh buktinya, itu berarti termasuk paragraf argumentasi. Karena berusaha meyakinkan bahwa menggunakan sepeda motor lebih efektif di daerah rawan macet. Nah, sekarang kita latihan kembali. Coba dilihat. Nah, sudah jelas. Kalau belakang ada kata marilah, ada kata ayolah, berarti termasuk paragraf persuasi. Diakhiri kalimat ajakan ditandai penggunaan kata marilah di situ. Ini cukup mudah ya. Nah, coba sekarang masih ada lagi.
Pantai Parangtritis terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DIY. Kemudian di belakangnya itu diceritakan tentang lingkungan pantai itu seperti apa, sampai di sana itu berapa jam, keadaannya di sana seperti apa. Berarti di sini berusaha untuk mendeskripsikan, melukiskan, menggambarkan pantai Parangtritis itu seperti apa. Sehingga walaupun kita belum ke sana, dari paragraf ini bisa membayangkan seperti apa pantai Parangtritis. Berarti kalau seperti ini disebut paragraf deskripsi. Nah, ini yang diceritakan karena objek pantai Parangtritis, lokasi dan keadaan pantai Parangtritis. Oke. Nah, ini membicarakan tentang cara merawat dan memelihara merpati tidaklah terlalu sulit. Kemudian di situ diceritakan langkah pertama seperti apa memelihara merpati. Nah, ini berusaha mempengaruhi tidak? Tidak, ini tidak berusaha mempengaruhi, hanya memberikan informasi saja cara merawat dan memelihara merpati itu seperti apa. Tidak berusaha mempengaruhi, tidak berusaha meyakinkan. Sehingga paragraf di sini disebut paragraf eksposisi, hanya memberikan tambahan pengetahuan saja. Nah, anak-anakku semuanya, ternyata mudah ya, tidak sulit ya untuk membedakan 5 jenis paragraf. Miss Yuni harapkan dengan tambahan video ini kalian tambah paham tentang 5 jenis paragraf. Nah, terima kasih, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.